Kita hari ini akan bersama-sama belajar untuk mengenal huruf dan gambar dalam gambar teknik, huruf dan angka dalam gambar teknik. Ya, seringkali kita memahami huruf dan angka hanya sebagai sebuah media presentasi, ya, hanya untuk memvisualisasikan kata-kata atau jumlah. Ya. Tetapi huruf dan angka dalam gambar teknik ini menjadi satu sarana yang penting ketika mahasiswa membuat gambar-gambar teknik dan di dalamnya penuh notasi yang kemudian hal itu bisa menggambarkan apa saja yang terkait dengan hubungan antara gambar dengan konstruksi, hubungan antara gambar dengan material, hubungan antara gambar bisa saja dengan langkah-langkah step by step dari rancangan kerja yang akan dilakukan. Jadi pada dasarnya memang huruf dan angka dalam gambar teknik ini menjadi sangat penting, menjadi satu hal yang harus kita pelajari dengan baik. Ya. Mari kita akan perhatikan apa saja yang perlu kita kerjakan di dalam membuat huruf dan angka dalam gambar teknik ini. Ya. Saya memberikan garis-garis di situ, ya, di halaman pertama ini bukan tanpa tujuan, ya, tapi pada dasarnya nanti kita akan bertemu dengan garis-garis semacam ini pada waktu kita belajar tentang huruf dan angka dalam gambar teknik. Kalau kita melihat fungsi huruf dan angka dalam gambar teknik, setidaknya ada 4 hal ini. Yang pertama, bisa memberikan kejelasan atas informasi yang akan diberikan dalam gambar teknik tersebut. Pada umumnya, sebuah gambar teknik memerlukan ada banyak informasi-informasi yang disampaikan. Ya. Di dalamnya barangkali informasi tentang apa saja, baik ukuran, satu tambahan-tambahan penjelasan supaya apa yang dibaca itu menjadi lebih jelas. Yang kedua, bisa memberikan petunjuk dimensi, ya, berupa ukuran. Ya. Tentu saja ini sangat penting, faktor dimensi atas gambar yang kita buat itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat penting, karena ketika dimensi itu ditunjukkan dengan sentimeter atau milimeter, atau bahkan meter, itu sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan dan rancangan di lapangan. Ya. Yang ketiga, bisa saja menerangkan bagian gambar dengan penjelasan detail konstruksi. Ya. Jadi huruf dan angka-angka ini memberikan penjelasan detail konstruksi, ya, sehingga baik tukang atau pelaksana bangunan, ya, ataupun juga supervisor atau desainer ketika menjelaskan kepada bagian-bagian yang lain, ini bisa mempermudah, sehingga hal ini perlu adanya huruf-huruf dan angka-angka yang nantinya membentuk kata-kata dan juga kalimat tertentu yang menjelaskan dengan lebih baik. Pada intinya untuk mempermudah komunikasi dalam pelaksanaannya. Ya. Kemudian yang keempat, bersifat untuk memberikan tambahan penjelasan berupa catatan yang berfungsi untuk menentukan jenis material, serial number-nya, ya, barangkali tekstur atau warna. Nah, ini sangat penting. Ya. Jadi pada prinsipnya keempat hal ini menjadikan huruf dan angka memiliki peran yang sangat vital bagi keberadaan sebuah gambar kerja, ya, sebuah gambar teknik. Gambar teknik apapun juga, tidak hanya interior, arsitektur, perencanaan kota, mesin, atau apa saja, ya. Dan ini menjadi sangat berguna dan harus dipahami oleh banyak pihak yang berkepentingan dengan gambar tersebut. Kita akan melihat beberapa hal-hal yang sangat berpengaruh dalam gambar teknik ini, huruf dan angkanya. Diawali dengan ciri huruf dan angka yang benar dalam gambar teknik. Itu yang pertama, memiliki ciri khas
jelas dan terukur, ya. Jadi huruf-huruf dan angka yang ada di dalam gambar teknik ini harus jelas dan terukur. Jelas dalam arti bisa dibaca, ya. Jelas memberikan informasinya, jelas sekali, dan terukur itu artinya ya tidak sembarangan hurufnya dibuat, ya berdasarkan kemauan kita, ya. Apabila kita ingin memperjelas sesuatu kemudian kita miringkan sementara yang lain tidak, ya, itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus mempunyai karakter yang mudah dibaca dan ukuran dimensinya ini tidak kurang dari 2,5 mm. Nah, dalam gambar teknik kalau ukuran 2,5 mm itu sudah sangat kecil, dan ini yang harus menjadi patokan. Yang pertama adalah jelas dan terukur, ya. Yang kedua, huruf dan angka ini harus bersifat proporsional terhadap apa saja yang ada di dalamnya, ya. Mempunyai perbandingan tinggi, lebar, jarak, dan ketentuan besaran yang pantas. Mudah dibaca antara angka, huruf besar, dan kecil berpadu dengan selaras. Ini yang disebut dengan proporsional. Jadi ketika kita membuat sebuah huruf dan angka yang kemudian membentuk kata atau kalimat tertentu, ini harus memiliki proporsi yang tepat, ya. Dan proporsi yang tepat ini tentunya ada aturan-aturan tertentu, ya, ada aturan-aturannya. Yang ketiga, selain jelas dan proporsional tadi, punya konsisten dan seragam, ya. Konsisten, seragam, ya. Mempunyai standar ukuran bentuk yang selalu sama dan tidak bersifat menghias seperti dalam hukum huruf dekoratif. Nah, ini penting, konsistensi seragam ini sangat penting, karena kalau misalnya huruf ini tidak konsisten, ya, ini tidak menghasilkan satu gambar yang punya patokan yang pasti, yang jelas, ya. Dan kalau kita pahami betul bahwa sebenarnya huruf dan angka di dalam gambar teknik ini seharusnya bisa dikerjakan oleh banyak orang, ya. Tulisan 10 orang bisa menjadi sama, mirip, tidaknya mirip dan tepat, ya. Dan ini yang saya sebut dengan konsistensi atau seragam. Bagaimana 10 orang yang sama membuat 10 orang yang berbeda membuat satu huruf, ya, rangkaian huruf yang bisa sama, yang punya ukuran, bentuk, dan selalu konsisten, ya. Jadi begitu, ya. Konsistensi, keseragaman ukuran, bentuk itu harus selalu dipertahankan dan harus dijaga. Dan inilah yang nanti akan kita pelajari. Selanjutnya yang keempat tentu saja komunikatif, ya. Hasil dari rangkaian angka dan huruf dapat memberikan penjelasan, mampu menjadi media komunikasi bagi siapapun yang membacanya, ya. Jadi huruf ini tentu saja supaya komunikatif, besarnya, rangkaian hurufnya, kemudian mungkin miring, lurus, dan sebagainya, ini penting. Karena akan mengkomunikasikan, ya. Tidak sekedar menjadi sebuah susunan, tetapi penting di dalam wujudkan rangkaian angka dan hurufnya. Kemudian yang kelima itu artistik. Sekalipun formal bentuknya, namun tetap memiliki keindahan dan tampil secara tepat mendukung keindahan gambar kerja. Ini yang harus kita sama-sama kerjakan, ya. Jadi baik tadi jelas terukur, kemudian jelas dan terukur, proporsional, konsisten, seragam, ya, komunikatif, kemudian artistik, ya. Ini menjadi satu tatanan yang penting, saudara-saudara, atau kita semua pahami, ya. Ya, mari kita coba memperhatikan beberapa jenis huruf yang ada di sini, ya. Saya menggunakan 2 jenis huruf di sini. Yang pertama huruf Arial dan yang kedua adalah isopreur, ya. Isopreur ini rumusnya atau bentuknya adalah
Kalau saudara lihat di sini akan tanpa ada lengkungan tapi agak kotak begitu ya. Yang berbeda dengan yang ada di sini ya, hurufnya melengkung agak oval bulat begitu ya kalau Arial. Nah, kedua jenis ini yang akan kita pakai untuk mengerjakan angka dan huruf teknis ini ya. Oke, mari kita perhatikan baik-baik ya. Saya ulang lagi ya. Jadi dua jenis ini yang tampaknya akan lebih tepat kalau kita nanti menggunakan huruf teknik, dan memang secara prinsip isopreur ini dengan Arial memang dipakai untuk membuat gambar teknik secara manual ya. Perlu diingat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya ini terus ya, hurufnya akan konsisten ya, ada lengkungan-lengkungan agak kotak begitu ya. Yang berbeda dengan huruf Arial ya, lengkung ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sedikit beberapa huruf pada komunikasi visual ya. Di sana ada Roman, Egyptian, sans serif, script, Selanaus ya. Ada juga Bodoni ya, ada juga Garamond ya. Itu tipografi untuk komunikasi visual ya. Saudara tentu saja bisa merasakan ya perbedaannya ya, dari yang ada ya di sini dengan yang kedua huruf ini ya. Huruf yang isopreur dan Arial ini cenderung lebih berkesan formal ya. Kalau Roman, Egyptian dan seterusnya ini lebih berkesan artistik, art ya, dalam arti nyeni ya, istilahnya begitu ya, penggayaan ya, ada stylenya ya. Kalau yang Arial dan isopreur kan ya hanya formal, kotak-kotak gitu ya. Pada komunikasi visual memang diperlukan untuk huruf-huruf yang ada penggayaan, ada style seperti ini ya. Nah, mereka menyebut ini sebagai anatomi huruf ya. Ada terminal ya. Ini paling awal di atasnya. Jadi ada terminal hurufnya ini ya. Ada tangkainya, ada badainya, ada serifnya ya. Ini yang membedakan desain interior, teman-teman dari desain interior dan arsitektur ya, itu berbeda dengan cara memandang huruf dengan teman-teman dari desain interior ya. Mereka melihatnya dari kacamata dan fungsi yang berbeda. Nih, di dalam huruf di komunikasi visual, mereka menyebutnya dengan subhead, ascender, serif ya. Ini ada serifnya ini untuk lengkungan seperti ini serifnya ini. Serifnya ini bisa macam-macam bentuknya, yang nanti akan membuat huruf ini, tipografi hidup ini lebih berkesan feminim, maskulin. Itu muncul dari serif-serifnya ini. Ada ears-nya, ada vowel, ada word spacing-nya, ada baseline ya, descender, height-nya ya. Ini tertentu dan khusus. Nah, ini penting, saya mengajak saudara untuk belajar di sini. Ini penting supaya kita bisa memandang bagaimana pentingnya sebuah huruf itu kita pahami dengan baik ya. Kenapa perlu ada ketentuan seperti ini ya. Kita tidak akan menggunakan yang ini ya saja, tapi kita akan menggunakan yang ini ya, isopreur dan Arial. Oke. Ya, saya sedikit akan mengajak kita berpikir tentang kenapa gambar teknik ini perlu ya sebagai media komunikasi ya. Dan huruf-hurufnya, kemudian angka-angkanya juga penting.
Jadi gambar teknik ini harus jelas, harus lengkap, harus bisa diduplikasi, ya. Diduplikasi dalam arti andai kata gambar ini tidak difotokopi, ya gambar ulang pun harus bisa sama hasilnya. Andai kata seorang drafter mengerjakan gambar, ya kemudian dilanjutkan oleh drafter yang lain juga gambarnya bisa sama, seperti itu. Gambar juga harus tidak boleh tergantung pada satu bahasa tertentu. Pengertiannya adalah bahwa kita harus sepakat dengan satu ketentuan, ya tidak boleh menggunakan bahasa sembarangan gitu ya. Dan pada prinsipnya bahwa gambar teknik ini juga harus sesuai dengan standar tertinggi, yaitu standar ISO yang berlaku di seluruh dunia, ya. Atau standar yang berlaku di masing-masing negara dapat digunakan. Ya, standar perusahaan sering diproduksi untuk industri yang sangat spesifik. Jadi memang perlu standar, ya. Kenapa teman-teman semua perlu belajar gambar teknik ini? Ya karena ada standar yang perlu kita pahami. Seperti yang tadi, ya. Ini standar, ya, ini standarnya. Nah, kita harus melihat itu. Kemudian terkait dengan standar ini, ya, saya mencari beberapa data di berbagai literatur. Ada standar ASME, ya, dan standar ISO namanya, ya. Nah, standar ASME, American Society of Mechanical Engineers, ini mengatur gambar-gambar teknik, ya, yang terdiri dari beberapa jenis, ya. Untuk drawing sheet size and format, matrix sheet size and format, ya, terus dan sebagainya, ya. Saya tentu saja tidak bisa menjelaskan detail, saya harus melihat dulu apa isinya, ya. Jika kita bisa lebih detail untuk mempelajarinya. Tetapi pada prinsipnya ini untuk berbagai macam gambar untuk engineers, ya, untuk mechanical engineers, ya. Ini khusus untuk engineers, ya, seperti itu. Nah, ada gambar-gambar lain nanti, ya, yang berkaitan dengan bangunan misalnya. Ada standar gambar teknik ISO, International Organization for Standardization, ya. Jadi ini digunakan oleh mayoritas di Eropa Barat, ya. Dan standar itu terus berkembang, ya. Merupakan standar adopsi dari gambar teknik yang diterbitkan oleh Jerman, ya, sebelumnya, dan terus berkembang begitu, ya. Dan banyak yang direvisi dan seterusnya, ya. Dan tentu saja apa yang disampaikan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ukuran-ukuran, standar-standar, termasuk juga standar-standar hurufnya, ya. Nah, ada yang disebut dengan standar huruf ini, ISO 81, ya. Ada juga dengan standar ISO tipe B 1973, ya. Nih, kita akan perhatikan, ya, bagaimana standar-standar ini perlu kita pahami sehingga kita mengerti, ya. Jadi huruf-huruf ini ditulis standarnya tidak hanya kesepakatan di kelas kita, ya, tetapi ini standar nasional, standar internasional, ya. Standar internasionalnya harus kita pelajari supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi spesifikasi dari gambar-gambar yang akan kita hasilkan, ya. Oke, kita akan perhatikan selanjutnya. Mari kita perhatikan baik-baik, ya. Kita akan masuk ke dalam detail dari gagasan ini, ya, gagasan dari ISO 81 ini, ya. Aturan-aturan yang muncul di sini, ya. Jadi ISO 81 itu menyebutkan bahwa ada ketentuan untuk membuat huruf kapital, ya, H. Kemudian C ini rumus dari huruf kecilnya, ya, huruf kecil, ya. Kemudian kalau A ini jarak antara huruf, ya. Kalau B itu jarak antar baris,
baris huruf yang pertama dengan huruf yang kedua, baris bawah. Ya, itu 8 ini baris ke baris bawah ke baris bawah ya. Kemudian C itu ya, C tadi ya sudah ya, B, C, C. E ya, sekarang E ini jarak antar kata ya. Misalnya O dengan 8 ini kan jaraknya beda, ada ISO 81 misalnya, dari ISO itu ini jaraknya ada sendiri ya, jarak hurufnya ini jarak kata, yang E ini jarak kata. Nah, thickness of lines itu adalah sesungguhnya ini adalah besarnya garis-garis yang membentuk huruf ini. Jadi coba perhatikan baik-baik lagi ya. Ada 5 hal yang penting, ada 6 hal yang penting. Huruf kapital tingginya berapa ya, kemudian huruf kecil tingginya berapa ya, kemudian jarak antar kata ya, kemudian jarak antar huruf ya, jarak baris bawah baris pertama dengan bawah baris kedua. Ini jadi ada 6 ya. Ada 6 yang perlu kita ingat. Nah, masing-masing punya rumus ya. Rumusnya itu 14/14 kali H kali tingginya. Jadi kita tentukan dulu nanti tingginya berapa yang diharapkan, kemudian rumusnya 14/14 kali. Kalau untuk huruf kecil, rumusnya adalah 10/14 kali H ya. Nah, kemudian kalau untuk jarak antara huruf itu 2/14 kali H. Kalau jarak antar kata ya itu 20/4. Jarak baris dengan huruf barisan kata baris yang lain adalah 20/14 kali H ya. Kalau jarak kata adalah 6/14 kali H. Kalau thicknessnya, ketebalan hurufnya ini adalah 1/14. Kalau saudara bertanya kok bisa 14, kenapa ya, atau 10/14 atau 2/14 atau 20, ya itulah ISO yang disepakati ya. Jadi ini ketentuan yang disepakati bersama secara internasional, supaya kalau kita membuat huruf-huruf ini ya hurufnya akan muncul seperti ini ya. Saya akan mengajak Anda untuk merubah, mudah saja untuk membuat hurufnya. Dari thickness of line ini saudara perhatikan ya, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, dan 1,4 ini menunjukkan angka apa? Ya, ini menunjukkan angka ketebalan dari pen ya, dari pena gambar teknik. Dulu kalau saya boleh menyebut mereknya, dulu ada merek Rotring ya, ada Rapido ya. Rapido itu untuk khusus gambar, untuk membuat gambar teknik seperti ini. Ini angka-angka ini, angka-angka yang diwakili oleh besarnya ujung Rapido itu tadi. Jadi kalau nggak ada Rapido ukurannya 0,37 gitu, nggak ada ya. Ini jadi kalau dengan ketebalan garis yang seperti ini, mestinya huruf-hurufnya yang dibuat, yang diproduksi adalah tingginya ya rata-rata kalau nggak 2 cm, 1,4 cm, 1 cm ya, 7 mili, 5 mili, 3,5 mili, dan paling kecil 2,5 mili. Kenapa kalau 2,5 mili? Ya sudah, nggak ada yang paling kecil lagi, ballpointnya sudah nggak ada yang bisa lebih kecil lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi ini rumus ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, saya ingin kita semua nanti melatih ini ya. Kita semua akan melatih ini supaya saudara tahu, saudara paham bahwa apa yang saudara kerjakan ini sesuai dengan standar ISO ya. Standar yang kedua ya,
itu ISO tipe B 1973 ya. Sama, H dan C tidak boleh kurang dari 2,5 mm. Ya sebenarnya karena ballpointnya ya nggak bisa ya. Nah tapi ya inilah apa namanya, inilah standar ya, inilah standar. Nah, penggunaan tinggi nominal di ISO tipe B dengan ISO yang tipe ISO 81 ini beda ya. Kalau di sini angkanya 14, 14, 14, 14, kalau di sini angkanya 10, 10, 10, 10, 10. Ya. Nah, silakan nanti Anda mencoba ya dengan kedua standar ini ya. Nah, ini penting untuk Anda melatih. Jadi nanti kalau sudah bisa dengan dua standar ini pasti akan mudah nantinya ya. Di sini standar yang digunakan adalah 10/10 kali H. H-nya tetap ya, di sana juga ada H ya tadi ya. Terus yang huruf kecil 7/10 kali H, ketebalan garis 1/10 kali H, ya, ketebalan garis per 10 ya. Ketebalan garis ini sebenarnya thickness-nya tadi untuk ballpoint-nya ya. Kemudian jarak antar barisnya 14/10 ya. Jarak antara hurufnya 2/10. Kita pakai 10, 10, 10, 10, 10 ya. Nah, kita harus pahami ya, kita akan mencoba nanti menerapkan bagaimana pembuatan huruf dan angka dengan menggunakan ISO tipe B 1973 ya. Mari kita perhatikan dan kita lihat. Kita akan mencoba membuat perhitungan dengan standar huruf dan angka menggunakan standar ISO tipe B 1973 ya. Oke, kita lihat tanya ini. Misal diketahui tinggi nominal 20 ya. Berapakah tinggi huruf kapitalnya? Berapakah tinggi huruf kecilnya? Berapakah jarak nominal antar garisnya? Berapakah jarak minimal antar hurufnya? Ya. Nah, tinggi huruf kapital kita masukkan rumusnya. Tadi huruf kapital ya, rumusnya apa? Rumusnya kapital 10/10 kali H. Nah, berarti di sini 10/10 kali H ya, 10/10 sama dengan 1,20 ya. 10/10 itu 1 ya, kali H-nya di sini 20. Diketahui hanya 20. Berarti 1 kali 20 sama dengan 20 mm. Berarti huruf kapitalnya itu 20 mm, 2 cm. Tinggi huruf kecilnya berapa? Rumusnya kita lihat ya, 7/10 mestinya ya, 7/10 ya. Dengan rumus 7/10 kali H berarti angka yang dimaksud adalah 7/10 kali H, 0 sama dengan 0,7 kali 20, 14 mm. Jarak nominal antar garis ya. Jarak nominal antar garis itu jarak baris atas ya, misalnya kita nulis perspektif, bawahnya potongan, atau misalnya konstruksi beton bertulang misalnya, atau konstruksi tasram misalnya begitu. Antara baris kata yang di atas dan di bawah, kaki bawah dengan kaki yang di bawah itu harus rumusnya 14/10 kali H, 1,4 kali 20 sama dengan 28 mm. Jadi nggak boleh dikarang ya, ini ada standar-standarnya. Jarak minimal antar hurufnya, jadi antar hurufnya itu A, B, C, D-nya itu berapa? 0,2,10 kali H, 0,2 kali 20 jadi 4 mm. Oke. Di sini terus jarak antar ada 5 ya, sudah 5, di sini ada 1, 4. Ini yang belum ada jarak apa ini? Jarak antar huruf dan baris. Ketebalan barisnya ya itu tadi 1/10, jadi 1/10 dari H, 0,2 ya, berarti 0,2. Anda menggunakan
eh, ketebalan drawing pen yang 2 mm ya. Oke, dari sini kita coba perhatikan contoh penulisan huruf kapital dan huruf kecil ya. Kalau tadi kita melihat bahwa yang kita pakai huruf hanya 20 ya, 2 cm ya. Kalau A kecilnya akan 14 cm, 14 mili ya, ada 14 mili. Nah, huruf besar ini 14 mili ya, 14 mili. Nah, kemudian huruf besarnya 20 mili, ini 14 ditambah 6 ya, 14 ditambah 6, nah ini 20, kira-kira seperti itu. Kemudian 28 itu di sini, dari garis kakinya A ke kakinya N ini 28 ini. Berarti di sini dari sini ke sini 28, atau dari sini ke sini ini 28 juga. Nah, dari sini ke sini juga 28, atau dari sini ke sini 28. Ya. Oke, saya harap Anda memahaminya ya. Saya akan sedikit ulang ya. Perhatikan betul-betul ya. Jadi ISO 81 punya standar-standar dengan 14 tadi ya. 14/14, 10/14, 2/14 ya, seterusnya ya. Kemudian kalau standar ISO tipe B ini pakai 10/10/10/10 dan yang sini. Kalau kita melihat ini bagian yang ada di sini sebenarnya sudah bisa kita pakai untuk latihan ya. Jadi huruf yang kita buat ada 7 jenis ini aja, dengan tinggi 2,5 kapitalnya ya, 3,5, 5, 7, 10, 14 dan 20 mm. Ini bisa kita praktekkan nanti ya. Kita akan praktekkan bagaimana kita bisa membuat huruf-huruf ini menjadi huruf-huruf yang bisa tergambarkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang tepat ya. Oke, latihannya di sini ya. Latihan, Anda akan membuat huruf dengan cara seperti ini. A-nya ini 20 ya. A kecilnya ini, A kapitalnya 20, A kecilnya ini 14 ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kalau miring juga Anda latihkan nanti seperti ini. Nah. Nah, Anda juga nanti diminta untuk melatih membuat huruf besar kapital yang tingginya 14 mm, huruf kecilnya 10 mm ya. Lalu huruf kapital yang tingginya 10 mm dan huruf kecil yang tingginya 7 mm. Lalu ada lagi ya, tingginya 7 mm, huruf yang kecil tingginya 5 mm ya. Huruf kapital 5 mm, huruf kecil yang tingginya 3,5 mm sampai yang paling kecil ya, huruf besar kapital yang tingginya 3,5 mm dan huruf kecil yang tingginya 2,5 mm ya. Nanti coba saudara buat garis-garisnya ini dulu ya. Ini garisnya Anda pahami dulu ya. Hurufnya juga drawing pennya juga beda-beda ya. Drawingnya beda-beda tergantung besarnya huruf ini. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan drawing pen. Kalau nanti Anda membuat huruf-huruf ini, pastikan bahwa kesepakatan huruf kapitalnya itu misalnya di sini tadi ya, tingginya 14 mm, berarti 14 mm ini ya muncul dari sini ya. 14 mm itu muncul dari sini. Nah, ini kan tadi ya, kita nyoba hurufnya 20 mm, 14 mm, 10 mm, 7 mm, 5 mm, 3,5 mm dan 2,5. 7 ini kita cobakan ya.
Huruf kapitalnya juga, ini daftarnya sudah ada, tinggal diikuti saja, bisa ya. Kalau Anda nggak mau melihat rumusnya ini. Tapi kalau kita lihat rumusnya ini akan sangat bagus kalau kita tahu ya bagaimana, kenapa kok bisa muncul angka-angka ini ya. Jadi nanti ditentukan dengan ini. Nah, kalau kita tahu menentukan nominal, kemudian tahu huruf kapitalnya, huruf kecilnya dengan rumus-rumus ini, garis-garisnya itu juga nanti akan saudara bagi dengan tepat. Ya, kalau nanti huruf kapitalnya itu 10, pasti huruf kecilnya 7 mili, berarti jarak garisnya yang di sini tadi, ya, jarak garisnya yang di sini, ya, jarak ini, garis ini sampai di sini, ini adalah 14 mili, ya. Dari sini ke sini 14 mili, dari ke sini berapa? Dari sini ke sini kalau 14 mili 10 mili, ya, 10 mili. Dari sini ke sini 10 mili, dari sini ke sini 14 mili. Nah, kalau tinggi hurufnya 10 mili, nah, ya, berarti dari sini 7 mili. Terus dari mana lagi? Nanti jarak huruf barisnya, huruf A, B, C-nya, A ke B, B ke C, C ke D, juga Anda harus lihat di sini ya. B, misalnya hurufnya 14 ya, huruf kecilnya 10 ya. Nah, kemudian jarak barisnya 20, nah, jarak antar hurufnya 2,8. Kalau yang 10 ini, kalau yang 10 mili hurufnya, akan jarak barisnya, jarak hurufnya 2, jarak barisnya 14 ya, seperti itu terus. Nah, kalau tingginya huruf 7, huruf kecilnya akan 5 cm ya. Kemudian jarak antar hurufnya berapa? Nah, misalnya tadi berapa? 5 ya, 5 atau 7 tadi? Oh, 7 ya, kalau 7 berarti jarak antar hurufnya 1,4 mm. Ini saya ingatkan satu hal, yang rumus yang ada di sini belum mengcover lebar huruf. Nah, A-nya berapa, B-nya berapa, kan apa memang berbeda-beda. Ini bagaimana? I, J, dan K juga sudah beda-beda, L juga. Nah, kalau saya membuat prinsipnya begini, rata-rata antara 0,4 sampai 0,5 dari ketinggian. Misalnya kapitalnya ini 10, ya berarti tinggi kapitalnya ini 10, berarti lebar kapitalnya itu antara 0,4 sampai 0,5. Ya, ya, kalau iya ya tinggal garis saja, nggak ada lebarnya. Makanya nggak ada rumusnya, karena beda-beda ini besarnya huruf ini beda-beda. Kita bisa menyesuaikan dengan standar huruf apa tadi namanya, yang ini tadi ya, yang Arial dan Sobreur tadi. Ya, saya berharap kita semua bisa mempelajari ini hari ini ya, dan saya bersyukur bisa menyampaikan hal ini. Saya sekaligus juga belajar ya, tentu saja kita akan belajar sama-sama ya. Angka dan huruf itu adalah sebuah bentuk tanda. Semuanya akan memberi arti bila ada yang menyusunnya. Makna terdalam pun muncul dalam jutaan deretannya, semuanya bergantung kepada hebat jawara sang penyusunnya. Hari ini kerjakan semua dengan kesungguhanmu, dalam asa belajar yang tak bertemu henti. Semangat kesungguhan yang hakiki kiranya menjadi lenteramu, hingga kita temukan ujung tujuan yang sejati. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Saya berharap apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan baik, dan mari kita belajar bersama-sama. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu untuk kita semua.